Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di YouTube channel Pengobatan Akhir Zaman bersama saya Anjrah Arisanto. Di kesempatan kali ini kita ingin bincang-bincang dengan salah satu tamu kita dari Banjarmasin, namanya Pak Ahyadi. Assalamualaikum Pak Ahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sanjara. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Banjarmasin datang ke Ayub Camp ya, luar biasa. Nah, nanti kita akan bertanya kepada beliau tentang petualangannya di Pas Al-Kasau bersama Pas Al-Kasau dari awal sampai saat ini gitu. Nah, langsung saja Pak Ahyadi, antum pertama kali ketemu PAZ itu ceritanya dulu gimana? Apa karena sakit? Apa karena dapat info dari teman atau dari sosmed atau seperti apa? Mungkin bisa dibagikan ke pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini Allah mempertemukan kita di Ayub Camp ini. Semoga pertemuan ini selalu mendapat rahmatan dari Allah. Gitu. Mengenai pertemuan saya mengikuti PAS ini berawal dari informasi dari jemaah kita di masjid. Berawal dia cerita bahwa anaknya yang berusia waktu itu sekitar 3 tahun, 4 tahun, udah kena steroid, jadi dia sudah berobat ke beberapa dokter, kemudian dari dokter tidak ada perubahan, terus dia memutuskan untuk cari alternatif. Alternatif pun yang dia lakukan juga selama hampir 2 tahun anaknya sakit itu, jadi tidak ada perubahan. Jadi hari-hari selalu dia menggunakan obat tapi tidak ada perubahan. Bentuk keluhannya seperti apa Pak tadi? Apa benjolan atau benjolan? Benjolan. Ada benjolan. Kemudian kondisi badannya itu dia lemah. Nah, kemudian suatu saat itu ada informasi dari jemaahnya juga bahwa coba kamu bawa ke terapi PAS. Nah, waktu itu sekitar 2019 awal, ya. Dia datang ke Bandung. Pas itu ada pelatihan langsung ditangani oleh Ustadz Haris Mujahid. Alhamdulillah sejak ditangani terapi PAS, anaknya itu kemajuan luar biasa. Dan setelah beberapa kali terapi total itu tidak lagi mengkonsumsi obat. Masya Allah. Sampai sekarang anaknya alhamdulillah kondisinya sehat dengan pertumbuhan seperti anak-anak yang pada umumnya gitu. Nah, berawal dari itu dia cerita, dia bilang Pak Ahyadi coba kalau ada kesempatan Pak Ahyadi ikut. Nah kebetulan di sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu di 2019 saya ikut pelatihan di Jogja. Di Jogja. Berarti dari Banjarmasin langsung ke Jogja? Iya, dari Banjarmasin langsung ke Jogja. Tadi pasiennya yang sahabatnya Bapak di masjid tadi itu juga dari Banjarmasin berobatnya ke Bandung? Ke Bandung, ya. Oh, ke Bandung. Allah, luar biasa. Jadi waktu itu dia langsung berobat ke Bandung sama Ustadz Haris. Waktu itu dia supaya anaknya ditangani langsung ya, sama PAS dia. Waktu itu ada upgrade baby PAS. Baby PAS, ya. Jadi dia ikut baby PAS tanpa sebelumnya belum mengikuti basic dia. Kebalik sebenarnya. Iya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, Pak Ahyadi, mungkin selama berjalannya waktu dari 2019 tadi ya mungkin ya, sampai hari ini kira-kira sudah terapi berapa banyak pasien Pak? Estimasi aja. Estimasi ya sekitar 200 pasien. 200 pasien, iya. Oh, Masya Allah. Nah, dari 200 pasien itu Pak Ahyadi, kami ingin mendengar dari Bapak, mungkin ada pasien-pasien yang berkesan ya setelah Bapak terapi, alhamdulillah progresnya mungkin luar biasa atau bahkan sampai keluhannya hilang total gitu. Mungkin coba Pak dibagi 3 diantaranya gitu. Pertama ini saya waktu itu ada acara mau ke Sangatta. Mau ke Sangatta, saya di bandara itu di ruang tunggu, saya melihat ada salah satu karyawan bandara itu yang keningnya ada benjolan. Keningnya benjolan, saya tanya itu keningnya kenapa? Informasi dia itu kanker. Kanker apa namanya itu harus kalau istilahnya itu disarankan dia harus udah operasi. Wah saya jadi walaupun waktu itu baru saya baru ikut beberapa bulan tapi tergerak juga hatinya.
Saya panggil, mau nggak? Saya coba saya terapi. Mau, dia bilang. Habis itu saya ajak ke musola. Ke musola, setelah saya lihat ini, cuman waktu itu karena posisi musola itu sempit, jadi dia tak suruh engklek aja, engklek. Jadi engklek bolak-balik beberapa engklek waktu itu kira-kira karena tempat kecil ya 5x4 lah paling. Habis itu tiba-tiba kening yang tadi nonjol tiba-tiba kempes. Masya Allah. Kempes. Habis dia juga sebenarnya bingung gitu, kok bisa kempes gitu. Dia tanya sama teman, loh diapain katanya, nggak tahu, tadi saya cuma loncat-loncat doang katanya. Disuruh loncat-loncat doang ya? Iya itu, Masya Allah itu. Luar biasa. Itu berapa kali terapi? Satu kali terapi berarti? Waktu satu kali terapi aja, satu kali, dan itu pun nggak lama karena kan saya nunggu pesawat yang mau berangkat ke Sangatta waktu itu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Itu kisah pertama Pak, luar biasa. Mungkin ada kisah yang lain yang bisa dibagikan Pak? Ini kisah yang pasien yang kedua, ini dia kebetulan seorang ustadz di sana. Ustadz, karena ustadz ya kita kemarin sama temen juga ada komitmen kalau ustadz kita datangi ke rumahnya. Betul. Ya. Bagian kita amal soleh lah. Iya, betul. Itu yang awal-awal kita terapi dia tipenya tipe S, dan sangat ekstrim. Karena posisi ketika dia berdiri itu dia badannya sangat ini bungkungnya sangat maju banget gitu. Sampai dan waktu kita periksa kaki segala macam keras semua. Kondisi kakinya itu nggak bisa, yang sebelah kanan itu nggak bisa diangkat. Ketika baring dia nggak bisa ngangkat kaki kanannya. Kemudian untuk narik ke kaki, posisi ditarik juga nggak bisa. Nah, kemudian kita melakukan beberapa kali terapi itu sampai sudah 5 kali terapi. 5 kali terapi. Sekarang alhamdulillah kakinya udah bisa diangkat, kemudian udah bisa ditekuk, terus kemudian udah bisa nendang. Nah, kemudian satu lagi yang dia sangat merasakan keluhannya ya. Iya, keluhan yang dia rasakan sangat puas sekali. Biasanya ketika dia lagi sedang sholat, itu kalau imamnya bacaannya panjang, itu dia udah mulai gelisah. Karena dia tidak kuat untuk berdiri lama-lama. Karena faktor lutut, faktor pinggang atau secara keumuman badan lemas gitu? Keumuman badan, karena pinggangnya nggak kuat berdiri lama dia. Nah, tapi sekarang alhamdulillah, walaupun imamnya udah ayatnya panjang, dia udah tenang. Tenang gitu. Tenang. Masya Allah. Nah, itu yang kita wah Masya Allah. Dia pun dengan tenang juga. Gitu artinya, wah terima kasih banyak lah. Artinya banyak kemajuan. Gitu. Masya Allah. Jadi awalnya beliau dari badan kondisi yang sangat lemah, tidak kuat untuk berdiri, tapi kemudian setelah diterapi, alhamdulillah sudah ada progres yang sangat luar biasa. Ya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, satu lagi, Pak Hayadi, mungkin kasus yang lain, mungkin apa yang sudah antum temukan gitu? Satu lagi ini, kasus ada anak bayi nih, bayi itu kebetulan juga anak seorang ustadz juga. Nah, ketika kita konfirmasi ke ustadz, kenapa anaknya ternyata ada hernia. Oh, hernia. Iya, hernia. Hernia itu sebelumnya itu dia sama dokter, waktu dia ke dokter itu tidak ada jalan lain selain operasi. Betul, kalau hernia memang biasanya begitu. Itu informasinya. Betul, ya. Dia pun sendiri panik sebetulnya. Panik dalam arti karena demi anaknya. Ya dokter udah ngemas dulu, dia mau tidak mau ya harus. Tapi katanya alhamdulillah kadarullah waktu itu anaknya tuh batuk, sedang batuk. Jadi sama dokternya supaya ini batuknya disembuhkan dulu. Nanti setelah batuknya udah hilang batuknya, baru nanti lakukan operasi. Nah, apa karena suasana COVID mungkin ya? Udah nggak ramai lagi COVID itu. Udah nggak. Jadi kemudian kita sarankan kemarin udah di terapi dengan cara dibedong. Usia berapa itu Pak? Usia 3 bulan. 3 bulan, Masya Allah. 3 bulan ya. Dibedong, kemudian beberapa hari kemudian dia telepon ke kita. Alhamdulillah, katanya hernia udah nggak kambuh-kambuh lagi. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu 1 kali bedong ya Pak ya?
waktu kita datang 1 kali bedong, kemudian dikasih PR. Kasih PR supaya anaknya sering dibedong, gitu. Nah, tentunya ini pemirsa untuk bedong PAZ ini bukan bedong biasa. Metodenya memang bedong, cuman ada trik di dalamnya ya secara ilmu PAS Al-Kasau yang nanti ketika Bapak Ibu sudah belajar PAS ada sub ilmu PAS namanya baby PAS yang akan membahas lebih dalam masalah kasus-kasus anak gitu. Wah, luar biasa Pak Ahyadi atas sharingnya. Kalau boleh tahu rumah sehatnya namanya apa, gerai sehatnya? Rumah sehat kita namanya Biisnillah. Itu lokasinya di mana? Mungkin ada pemirsa yang nanti membutuhkan. Lokasinya di Jalan gitu. Keramat Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, bisa menghubungi WA kita 0811 50 1269. Masya Allah. Nah, demikian pemirsa apa yang bisa dibagi ini oleh-oleh dari Banjarmasin dari Pak Ahyadi. Kiranya nanti di area Banjarmasin yang pengen bertanya tentang PAS Al-Kasau ya, konsultasi berkaitan dengan terapi, ya monggo nanti bisa mengkontak beliau. Terima kasih Pak Ahyadi atas waktunya. Sama-sama Mas Hendra. Iya. Dan kita tutup untuk kebersamaan ini sharing pada kesempatan kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAS tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.